Pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Dari semua provinsi di Indonesia, mungkin Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang paling mencintai Presiden Jokowi. Di bumi cendrawasih, Jokowi lebih dari sekedar presiden. Bagi mereka, Jokowi adalah bapak dan penyelamat Papua. Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di Pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Rasa cinta yang dirasakan oleh masyarakat Papua dan Presiden Jokowi sangat tulus dan murni. Hanya mendengar nama Jokowi saja, mama-mama Papua akan meneteskan air mata yang tak bisa dibendung. Tentang Pak Jokowi, ini air mata, kenapa air matanya berair-berair nih? Pikirnya begitu. Kenapa mama sedih sekali kalau bicara Pak Jokowi ini? Kayak mau menangis ini. Ini air mata sudah menangis ini. Mama cinta mati sama Pak Jokowi ini. Ceritakan aja mama. Ceritakan dia apa mama? Ceritakan mama. Dia baik. Jadi Jokowi dia mau turun di Singapura ini baru lihat keadaan di Singapura ini. Kami begini. Jadi ceritain aja buat Bapak Jokowi supaya Bapak Jokowi kapan lagi mama? Ini waktunya buat mama. Ceritakan aja sambil menangis, silakan aja. Iya. Mungkin terlalu lebay bagi mereka yang tinggal di luar Papua, yang sedikit banyak sudah pernah merasakan kehadiran negara di era presiden sebelumnya. Namun bagi rakyat Papua, hanya di era Jokowi lah mereka merasa merdeka dan bangga menjadi bagian dari NKRI. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar tuh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari republik ini. Itu. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Jokowi tidak memandang kau suku bangsa, kau keret dari mana, kau paham atau bangsa suku apa, tapi Jokowi adalah satu-satunya anak bangsa, anak yang percaya kepada ideologi bangsa ini, anak yang lahir dari wilayah Solo, sekalipun kami orang Papua yang kulit hitam, rambut keriting yang ada di kawasan matahari terbit. Kalau Pak Jokowi langsung menyentuh sekali ke masyarakat, sangat menyentuh. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Tiga tahun yang lalu saya ke Wamena, saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena?
Harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain membangun jalan, Jokowi juga membangun 6 pelabuhan dan 10 bandara, sehingga memudahkan arus keluar masuk orang dan logistik, serta hasil bumi dari Papua ke daerah lain di Indonesia. Dan kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa bagi kami. Tuhan titipkan kita di bangsa ini, kita diperhatikan, harapan kita kelanjutan. Dari semua yang telah diberikan oleh Jokowi untuk Papua, bahkan wajar jika Presiden Jokowi sangat dicintai oleh rakyat Papua. Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang menginjakkan kakinya di Papua lebih dari 20 kali. Jokowi sudah mengunjungi hampir semua daerah yang ada di tanah Papua, mulai dari kota hingga pelosok dan daerah-daerah pegunungan. Itulah yang membuat Jokowi sangat berarti bagi rakyat Papua. Yang paling berkesan bagi rakyat Papua adalah Jokowi bukan berasal dari tanah Papua, namun cinta dan perhatiannya pada Papua melebihi tanah kelahirannya sendiri. Bahkan Jokowi tak takut kehilangan nyawanya ketika berkunjung ke daerah paling rawan di Papua. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Duga. Saya mau ke Kabupaten Duga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Duga. Urusan keamanan itu urusanmu. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Bagi rakyat Papua, nama Jokowi akan selalu dikenang sepanjang masa. Mereka akan selalu bangga menceritakan pada anak cucu kalau Tuhan pernah mengirimkan seorang penyelamat bernama Joko Widodo untuk tanah Papua. Mama dong, ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Dari mulut, Jokowi bibir, tidak akan lidah pernah orang habis-habis Papua, guys. Dari bibir, mulut, lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding guys dengarnya guys. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpus. Kalau yang saya tahu itu dulunya saya tidak tahu beliau itu siapa. Saya tahu beliau itu setelah beliau diangkat menjadi presiden. Itu yang saya kenal beliau dari situ. Dia itu, Bapak Presiden itu pribadi yang luar biasa. Itu terlihat dari kepemimpinannya
Dan seorang yang baik itu pasti akan mendapatkan banyak hujatan. Bapak Jokowi itu untuk saya pribadi tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Seperti yang kalau kita lihat di Sorong ini, waktu dia datang, Bapak datang ke pasar. Aduh, itu seperti tidak bisa dibilang dengan kata-kata. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru, tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu, bertanya karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, setuju. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Ya, banyak yang menjatuhkan Pak Ya, Jokowi. saya tidak bisa bilang banyak, tapi itu sudah terjadi. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Satu hal yang saya lihat dengan nyata itu, kemarin Bapak turun di Jayapura, terus Bapak singgah beli noken sama satu suster di Jayapura. Aduh, Bapak saya senang sekali. Itu saya punya kepala asrama. Pas Bapak hari itu beli noken, saya bilang, aduh Tuhan, bersyukur. Dan Tuhan tidak pernah menempatkan orang yang baik pada yang jahat. Sabar dulu Mama, saya mau tanya. Dulu kok bisa itu kepala asrama, siapa namanya? Kenapa bisa kepala asrama? Hari itu kan saya sempat nonton, itu ada teman siaran langsung. Pas hari itu Bapak ke Jayapura lewat, kalau tidak salah tuh suster tuh berteriak, Bapak turun. Oh iya benar. Suster itu Suster Alexia. Saya kenal baik dengan suster itu karena saya punya kepala asrama waktu saya SMA dulu di Jayapura. Saya SMA Caritas. Titip pesan Bapak kalau mau lihat asrama itu. Asrama itu begini, dia membangun orang Papua, khususnya kami orang-orang yang dari gunung sana Bapak. Itu asrama Caritas itu. Jadi waktu itu Bapak beli noken di suster itu, udah saya senang sekali. Seperti apa ya, walaupun tidak didatangi oleh Bapak, tapi melihat begitu tuh sudah bahagianya sudah ada, sudah sampai di saya begitu. Tuh. Tapi yang saya tuh heran, Bapak kok bisa begitu ya? Begitu bagaimana? Maksudnya bisa, ya artinya rendah hati gitu. Maksudnya bisa mau begitu turun, jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kah? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang Puruma numpang kamar kecil untuk bangun. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, wah, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar.